Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi statistika tentang uji Cochrane. Nah, materi ini dibuat oleh kami kelompok 1 atas nama Fadil Funan, Oliva Koa, dan Justina Samuel Oekpa. Kita langsung saja kepada materinya. Yang pertama, pengertian. Uji Cochrane atau tes Cochrane adalah salah satu uji hipotesis komparatif ke sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan berfrekuensi dikotomi. Uji Cochrane merupakan pengembangan dari uji McNemar, di mana untuk uji McNemar sampelnya 2 dan berpasangan, sedangkan untuk uji Cochrane digunakan untuk sampelnya lebih dari 2 dan berpasangan bisa 3, 4, 5. Yang berikut kegunaan uji atau tes Cochrane. Uji Cochrane digunakan untuk menguji, mengukur, atau menilai apakah 3 atau lebih skor berpasangan satu sama lain bersifat nyata atau signifikan, baik berada di suatu area secara bersamaan atau di area yang berlainan secara terpisah. Adapun syarat uji Cochrane, yang pertama, hipotesisnya komparatif, datanya berbentuk nominal, dan yang terakhir sampel lebih dari 2 dan berpasangan. Adapun data yang diuji dalam tes Cochrane, di mana datanya berbentuk nominal dan sampelnya berpasangan. Prosedur uji Cochrane, di mana untuk langkah yang pertama kita harus menentukan hipotesis, di mana untuk H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari banyaknya kasus pada setiap kelompok. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan dari banyaknya kasus pada setiap kelompok. Langkah yang kedua, kita menentukan taraf signifikasi, di mana biasanya alfa itu adalah 5%. Yang ketiga, kita menentukan daerah penolakan. Untuk H0 ditolak apabila harga C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan harga C kuadrat tabel. Yang berikut tentang statistik uji. Nah, untuk uji Cochrane, statistik ujinya yaitu Q sama dengan K kurang 1 dikali K dari sigma GJ kuadrat dikurangi K sigma GJ dikuadratkan dibagi dengan K sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Nah, setelah formula atau rumus yang kita gunakan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan dengan cara membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan nilai C kuadrat tabel. Setelah itu langkah terakhir adalah kita membuat kesimpulan. Nah, di sini ada contoh soal di mana seorang guru di suatu SMA tertarik untuk meneliti pengaruh beberapa jenis ujian, yaitu ada ujian dengan pilihan ganda, esai, dan lisan terhadap tuntas dan tidak tuntasnya nilai siswa. Untuk itu diambil 13 siswa secara acak, kemudian 3 jenis ujian tersebut diterapkan. Hasil ujian tersebut adalah sebagai berikut, di mana untuk skor 1 dinyatakan tuntas dan 0 dinyatakan tidak tuntas. Apakah ada perbedaan banyaknya siswa yang tuntas pada ketiga jenis ujian? Nah, teman-teman coba perhatikan di slide di sini, di mana di situ ada siswanya dari abjad A sampai M, di mana sebanyak 13 siswa dengan skor masing-masing, di mana untuk jenis ujian yang pertama pilihan ganda untuk siswa A tuntas, untuk jenis ujian esai tuntas, jenis ujian yang ketiga secara lisan juga tuntas. Teman-teman perhatikan sendiri sampai pada siswa yang terakhir.
Nah, di sini teman-teman coba perhatikan sampai pada siswa yang terakhir, siswa M. Untuk jenis ujian pilihan gandanya tuntas, jenis ujian esainya juga tuntas, dan jenis ujian secara lisannya tidak tuntas. Yang berikut kita melakukan perhitungan. Yang pertama, kita menentukan hipotesis. Untuk H0-nya adalah banyaknya siswa yang tuntas sama dalam ketiga jenis ujian. H1-nya ada jenis ujian di mana banyak siswanya yang tuntas berbeda dengan jenis ujian yang lainnya. Yang kedua, taraf signifikasi alfanya 5%. Yang ketiga, daerah penolakan. H0 ditolak apabila harga C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan C kuadrat tabel. Yang berikut menentukan statistik uji, di mana statistik uji kita gunakan seperti yang tadi dalam pembahasan sebelumnya, yaitu Q sama dengan K kurang 1 dikali K dikali sigma GJ kuadrat dikurangi K sigma GJ dikuadratkan dibagi dengan K sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Yang berikut perhitungan. Teman-teman coba dilihat di slide. Untuk siswa A-nya pilihan gandanya tuntas, esai tuntas, lisan tuntas. Untuk jumlah setiap barisnya ada sebanyak 3, di mana itu kita nyatakan dengan LI dan LI kuadratnya sama dengan 9. Untuk siswa B, jenis ujian pilihan ganda tuntas, esainya tidak tuntas, lisannya tidak tuntas. Untuk jumlah setiap barisnya ada 1, itu dinyatakan dengan LI, dan LI kuadratnya ada 1. Begitupun langkah seterusnya sampai pada siswa yang terakhir. Nah, untuk langkah selanjutnya sampai pada siswa yang terakhir, teman-teman bisa lihat di slide. Nah, setelah menentukan semua, kita menentukan jumlah dari setiap kolom. Nah, untuk pilihan ganda, skor semuanya 9, esainya 5, lisannya 6, sigma LI-nya sama dengan 20, dan sigma LI kuadratnya sama dengan 44. Yang berikut kita mencari nilai sigma GJ, di mana sigma GJ ini sama dengan jumlah apa aja setiap metode yang telah diterapkan, di mana ada metodenya secara pilihan ganda, esai, dan lisan. Untuk pilihan gandanya sebanyak 9 kita jumlahkan dengan metode esai dan metode lisan, di mana 9 tambah 5 tambah 6 sama dengan 20. Selanjutnya juga kita mencari nilai sigma GJ kuadrat. Nah, itu untuk 9 kuadrat hasilnya 81, kita jumlahkan dengan 5 kuadrat yaitu 25, kita jumlahkan lagi dengan 6 kuadrat yaitu 36, sehingga jumlah semuanya adalah 142. Nah, jika kita sudah menemukan nilai seperti itu, jika kita sudah mencari nilai tersebut, maka kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus, dimana K-nya kita ganti 3, dimana disitu karena ada 3 metode yang diterapkan, dikurangi 1 dikali 3 dikali 142 dikurangi 20 kuadrat bagi 3 kali 20 per 44. 2 dikali 3 kali 190 adalah 426 dikurangi dengan 20 kuadrat adalah 400 dibagi 3 kali 20 adalah 60 dikurangi 44, sehingga 426 kurang 400 hasilnya adalah 26 dibagi dengan 60 kurang 44 adalah 16, sehingga 2 kali 26 adalah 52 dibagi 16 hasilnya adalah 3,25. Jadi nilai
C kuadrat hitungnya adalah sebesar 3,25. Langkah selanjutnya kita mencari nilai C kuadrat tabel. Langkah selanjutnya kita mencari nilai C kuadrat tabel, di mana untuk derajat kebebasannya 2 karena derajat kebebasannya K kurang 1, yaitu 3 kurang 2 sama dengan 1, dan taraf signifikasi alfanya 5%, maka 0,005. Nah, untuk derajat kebebasannya 2 dan alfanya 5% itu nilainya adalah 5,991. Jadi nilai C kuadrat tabelnya itu sebesar 5,991. Langkah terakhir kita membuat kesimpulan. Nah, karena C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Artinya bahwa banyaknya siswa yang tuntas sama dalam ketiga jenis ujian. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.